mengajari orang memanajemen waktu, memanajemen diri, bagaimana caranya supaya uang bisa bekerja pada kita. Dan dari 20 orang yang saya ajar itu hanya 2 yang bisa merespon ilmu saya. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa sepertinya yang Bapak ajar itu kita dengar gampang, tetapi dipraktekkan ini sangat susah. Jadi kalau ilmunya itu susah, kalau kita mengajar 10 orang, kemudian 2 orang bisa, berarti kita hebat. Itu sudah hebat, daripada tidak ada yang bisa sama sekali. Tetapi kalau kita mengajar keterampilan praktis, dari murid 10, kemudian 8 bisa dan 2 tidak bisa, itu kita berhasil. Begitu ya, kita berhasil. Yang 2 tadi bukan tidak bisa, tapi mungkin merespon lebih lambat daripada teman yang 8 tadi. Nah, siang ini saya sedang menyiapkan tempat karena ada beberapa teman dari daerah yang jauh dari luar Pulau Jawa, kemudian juga ada yang dari Pulau Jawa ingin datang belajar tentang pengolahan air, membuat instalasi depot air minum, membuat instalasi air bersih, membuat instalasi air minum mineral, menginstalasi air minum tanpa mineral. Mereka datang besok hari Jumat untuk berkumpul di sini dan kita belajar. Jadi saya sudah menyiapkan tempat, papan tulis juga sudah digantung, bahan ajar, dan semua kelengkapan ini sudah saya siapkan untuk menyambut teman-teman yang besok akan datang untuk, anggaplah dengan bahasa kerennya itu kursus. Jadi mereka datang untuk kursus menginstalasi air bersih dan air minum di Kendimas. Memang secara pribadi ada beberapa orang yang WA juga ke saya. Mereka mengatakan, Pak, kami ingin belajar. Mereka berapa biayanya? Sebenarnya prinsipnya bukan karena biaya, bukan karena uang. Karena memang sejak dulu saya mengajar itu saya tidak memikirkan uang. Tetapi kalau kita mengajar, kita berhasil, kita akan banyak dapat berkat dari apa yang kita kerjakan. Jadi tidak perlu takut lapar ya. Apalagi kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik buat orang lain, itu kita tidak mungkin dibiarkan lapar, itu tidak mungkin. Allah pasti kasih jalan ke kita, Allah pasti kasih jaminan hidup. Karena ketika kita mengeluarkan tenaga yang memang itu berada di jalur Allah, pasti ini limpahan harta juga Allah beri. Jadi saya tidak pernah takut. Nah, jalan yang panjang ini mudah-mudahan apa yang saya miliki, ilmu yang Tuhan beri, ilmu yang Allah beri, saya bisa bagi kepada orang lain sehingga banyak orang jadi pintar. Sebab kebanyakan orang belajar itu bukan dari diajar, tetapi karena otodidak. Otodidak itu memang ilmu yang bagus, ya. Tetapi harus mengalami celaka dulu. Misalnya kita belajar otodidak tentang instalasi listrik, misalnya begitu. Anda pasti kesetrum kalau nggak diajari. Jadi merasakan dulu rumah konslet, merasakan dulu kecelakaan kerja, baru bisa diperoleh ilmu pengetahuan. Nah itu SPP yang harus dibayar. Jadi beda antara belajar otodidak dan belajar karena diajar. Dan prinsip itu saya tahu. Jadi selama saya mengajar, kalau dihitung-hitung mulai dari umur 19 tahun saya sudah mulai mengajar, dan murid saya sudah sangat banyak. Ada yang ingat, ada yang lupa. Tapi itu bukan masalah buat saya. Karena yang saya ajarkan ini memang pendidikan di luar sekolah, pendidikan di luar bangku, ya. Jadi karena saya mendapatkan pengalaman juga bahwa ilmu yang Tuhan beri itu seperti sebuah tonggak. Kalau Anda pernah melihat Jackie Chan misalnya ya, dia bisa melompat dari satu tonggak ke tonggak yang lain. Karena saking pintarnya dia atau saking sering berlatihnya dia tahu tonggak itu ada di sana. Tetapi coba Anda geser itu tonggak, kemudian suruh dia melompat dengan mata tertutup, dia pasti akan jatuh. Mesti itu ya. Karena yang dia hafalkan belum tentu diamalkan. Apa yang dia tahu belum tentu menjadi baik. Mungkin Anda lebih dekat mengenal saya. Ini tampang saya memang begini.
Mm-mm. Saya tidak bisa, walaupun seorang Jawa, tapi saya tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik. Logat saya memang asli timur, adanya seperti ini ya, inilah adanya saya. Jadi ini saya sudah menyiapkan tempat untuk menyambut kedatangan teman-teman dari beberapa daerah di luar kota, juga teman-teman dari luar Pulau Jawa yang saya sangat senang mereka mau datang belajar dan mereka terinspirasi dari postingan saya di YouTube. Jadi yang saya posting di YouTube itu semuanya ikhlas, tidak ada yang saya sembunyikan. Eh, saya jelaskan juga cukup detail. Cuma terkadang yang menjadi kendala adalah ketika saya ingin menjelaskan sesuatu dengan detail, kemudian videonya jadi panjang. Karena video itu panjang membosankan, waktu ditonton di skip gitu. Jadi sulit untuk meningkatkan pengalaman penonton untuk kita jadikan patokan bahwa kita harus memberikan materi sebatas dasar itu tidak bisa sebab eh, saya mau ke pasar. Justru kita bisa menjelaskan kalau kita ada di pasar, tidak bisa kita menjelaskan kalau kita ke pasar naik apa gitu. Apakah melompat, apa naik bus, apa jalan kaki, kan jalannya menuju ke sana. Dan kalau bagian itu kemudian di skip, orang hanya tahu ada di pasar seperti tukang sulap jadinya, ilmunya jadi mentah ya. Kalau kita di Papua bilang itu ini ilmu raba-raba. Ilmu raba-raba itu ini sambil cek-cek. Teori raba-raba ini yang membuat orang berasumsi salah. Kemudian karena dia salah melakukannya, dia WA ke saya, Pak, Bapak punya tutorial begini, tapi yang kami lakukan salah, jadi begini. Nah itu akibat skip tadi itu ya. Nah itu untungnya di YouTube sekarang. Dulu video saya di Facebook juga cukup banyak, tapi kemudian saya cari lagi sudah tidak ada. Tidak ada mungkin karena dihapus Facebook, atau tidak ada karena apa, saya tidak tahu. Tapi Alhamdulillah di YouTube aman. Tidak ada yang dihapus, tidak ada yang hilang gambarnya ya. Nah itu teman-teman, jadi kalau ada yang tertarik ingin belajar di saya ya, silahkan boleh saja. Karena ilmu yang saya miliki hari ini kemudian saya berikan buat Anda, itu sebenarnya Allah sudah berikan saya ilmu baru untuk yang saya beritahu lagi buat teman-teman yang di kemudian hari. Jadi ilmu ini berjalan seperti jam, seperti waktu. Ilmu ini berjalan seperti nafas. Yang saya hirup sekarang tidak sama dengan yang saya hirup besok. Yang saya makan sekarang tidak sama dengan yang saya makan besok. Jadi semuanya itu berbeda. Cuma dasar menunya sama, tetap sama-sama pakai nasi ya. Cuma yang kita dapatkan itu akan selalu berbeda. Misalnya apa namanya? Saya mengajarkan tentang penukar ion. Ion itu bertukar, ion positif, ion negatif. Kemudian bagaimana ion bisa bertemu menjadi murni? Itu disebabkan karena analisis seperti begini. Jadi teorinya ilmiahnya kita beritahu. Kalau kita beritahu tidak akan celaka. Misalnya begini, terakhir itu dalam 10 hari terakhir itu saya memperoleh WA yang sebenarnya membuat saya sedih. Jadi air mereka TDS-nya 300 ya. Kemudian diturunkan dengan resin menjadi 15 atau 30, kemudian dimasukkan ke mesin RO, ke membran RO. Airnya hasilnya katanya sangat tidak enak. Airnya itu sangat tidak enak. Ya jelas tidak bisa ya. Maksudnya saya memang memberi tutorial bagaimana caranya menghemat membran. Tapi karena nontonnya di skip, akhirnya jadi salah. Maksud saya begini. Resin itu, resin antara anion sama kation, itu beda dengan softener. Resin kation sama resin anion itu beda. Beda. Begini, resin kation itu kat itu kalau dulu ingat pelajaran SMA dulu, kat itu namanya positif. Jadi sebenarnya nama aslinya itu ion kat. Jadi ion positif karena kita di Indonesia. Kalau dulu kemudian anion juga begitu. An itu negatif, ion itu ion. Jadi ada ion positif dan ion negatif. Sama persis dengan ini apa namanya? Laki-laki sama perempuan. Anggaplah kation itu laki-laki, anion itu perempuan. Jadi kation tidak bisa berdiri sendiri tanpa anion.
Ada juga yang WA saya kalau misalnya yang bersangkutan nonton saya juga senang. Misalnya begini, dia bertanya, ini kation saya pakai Pak. Kemudian dari kation menuju ke membran. Duh, ini sekolahnya di mana? Saya juga agak kasihan sebenarnya. Itu memang tidak boleh karena ketika air itu positif, ya, ion hanya melalui kation, itu air itu beracun, ya. Dia belum dimurnikan. Itu air dengan oksidasi paling tinggi dan paling berbahaya untuk kesehatan. Memang tidak semua orang minum mati, tetapi secara prinsip dikatakan bahwa air itu berbahaya, ya. Nah, bagaimana coba caranya supaya dia tidak berbahaya? Dia harus ditemani oleh anion, karena itu berpasangan. Ketika orang itu WA ke saya, kemudian saya jawab. Sebenarnya cara menjawabnya sederhana, Pak. Kalau Bapak punya sepeda motor, bisakah ada roda belakang, tidak ada roda depannya, bisa jalan? Nah, dia jawab tidak bisa. Saya bilang begitu juga kation dan anion. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Air positif ketemu dengan air negatif, lahirlah air murni, hidrogen murni. Intinya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengakali. Nah itu karena otodidak tadi. Kan saya sudah katakan, kalau kita belajar listrik secara otodidak, kita harus berkali-kali kesetrum. Kenapa kita kesetrum? Karena kita tidak dapat guru yang baik. Kalau kita diajari oleh seorang guru, kita sudah tahu bahwa itu kita akan kesetrum kalau kita lakukan itu. Atau rumah ini akan terbakar kalau kita lakukan itu karena diberitahu. Tapi kalau otodidak enggak. Pasti ada celaka dulu. Dia belajar dari kecelakaannya itu. Dia belajar dari pengalamannya itu. Makanya disebut bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Walaupun pengalamannya buruk ya. Nah begitu teman-teman. Jadi kalau saya mengedukasi itu dari hati. Jadi karena ketulusan, karena kepolosan saya atau karena keikhlasan saya untuk memberi, saya ingin memberi apa yang baik buat sesama saya, buat saudara saya. Supaya mereka tidak salah. Sebab di dunia air ini apa yang kita berikan itu hanya satu tujuannya. Kalau tidak orang lain celaka, ya kita sendiri yang celaka. Kenapa? Karena air itu kan kita jual, kita kasih orang minum. Kalau air itu beracun, kalau air itu memang tidak air baik, air itu memberikan penyakit, orang habis minum sakit lah. Kan jadi masalah buat kita. Tetapi Anda kalau mau menyandingkannya atau menjadikan pembanding pabrik-pabrik besar, kita salah. Pabrik-pabrik besar itu dalam satu kali produksi itu mereka punya sampel air yang mereka simpan yang tujuannya adalah buat studi. Seperti misalnya satu kali produksi dia 1000 galon misalnya atau 1000 botol. Di 1000 itu pasti yang dijual 99, yang satu botol itu pasti disimpan untuk sampling. Jadi kalau di pasar ada masalah, botol yang disimpan pada hari itu yang mereka periksa. Masalahnya ada di mana ya. Dan kontrol ini tentu dilakukan terus-menerus oleh pabrik. Kontrol ini terus-menerus dilakukan oleh pabrik-pabrik air. Tetapi kalau kita yang bicara tentang isi ulang, ya, apalagi isi ulangnya dicari dengan harga yang semurah-murahnya, nah ini yang jadi salah. Memang kalau ini saya ditanya biasanya, Pak kalau segini nih kira-kira baik enggak? Saya bilang bukan baik atau tidak baik. Kalau dipandang indah itu bisa indah, ya bisa indah. VB kodok saja dicat bagus jadi seperti Mercy nilainya. Jadi semua itu kayak faktor keindahan itu punya nilai sendiri, tetapi faktor kebaikan itu nilainya beda ya. Jadi harus bisa dibedakan. Oh ini baik, oh ini indah, begitu. Yang indah belum tentu menyelamatkan ya. Misalnya sering dongeng-dongeng ini kalau di horor, di dongeng-dongeng misteri horor. Itu orang bawa mobil, dia lihat katanya di sana itu taman yang indah. Setelah dia menuju ke sana ternyata itu jurang. Misalnya itu kalau cerita-cerita mistis kan kejadiannya seperti itu. Jadi sesuatu yang indah itu belum tentu menyelamatkan. Tetapi kalau yang baik insya Allah selamat. Kenapa saya bilang selamat? Sesuatu yang baik itu pasti mahal. Ya, si selamat ikut itu. Ya. Selamat tidak tidur. Tapi kalau Anda hanya melihat faktor indah, itu si selamat itu tidak ikut dia tidur. Tapi kalau beli baik, sesuatu yang baik pasti selamat ikut terus ya. Kemanapun kita pergi si selamat ikut terus.
inti dari kebaikan kita adalah seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut siaran langsung saya. Jadi saya memberikan narasi, saya memberikan hal semacam ini tujuannya supaya semua teman-teman itu memahami. Ada hal yang baik, ada hal yang indah. Yang cantik belum tentu baik tabiatnya. Tapi kalau yang baik, dia tidak cantik pasti tabiatnya. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita membeli satu paket mesin depot air minum, tetapi spesifikasinya kita yang minta, tidak mungkin Anda dapat harga 18 juta. Ya, pasti akan dapat harga 50 juta. Misalnya saja, Pak, saya minta UV yang tipenya UVC, ya. Karena lampu UV itu ada 3 macam, ada 4 macam. Yang satu adalah lampu untuk fotosintesis. Jadi biasanya kalau kita bikin kebun atau taman di dalam rumah, kita harus menggunakan ultraviolet itu untuk tumbuhan kita bisa berfotosintesis. Kemudian yang kedua adalah UV tipe A. Biasanya cepat putus, itu bahannya dari plastik. Kemudian ada UV tipe B. Itu mereknya lumayan, tapi di situ sudah ditulis UV dan dia cukup membunuh kuman. Kurang lebih kemampuannya membunuh bakteri itu antara 60% sampai 70%. Itu yang tipe B. Tetapi yang tipe C itu kemampuan membunuh bakterinya dia 99% sampai 100%. Hanya selisih 1% dia kalau kita pakai UVC. Ya, UV tipe C. Nah, sekarang kita kembalikan. Kalau kita beli depot, saya minta hostingnya yang standar, Alinco misalnya begitu, atau Blue. Kemudian minta UV-nya UVC, minta tandonnya Deadmon misalnya. Tidak mungkin Anda dapat 18 juta, ya, sangat tidak mungkin. Karena ketika saya di Jawa ini orang menyebut satu kali, saya ingat terus ini, rego nggawa rupa. Maksudnya harga itu selalu membawa bentuk, membawa wujud. Nah, jadi kalau kita membeli depot, tujuannya bukan indah, seperti yang tadi saya bilang. Tujuannya bukan cantik, tujuannya bukan indah, tapi tujuannya baik. Tidak mungkin kita dapat 18 juta, dapat 21 juta, itu sangat tidak mungkin. Ya, tapi kalau kita beli depot dengan istilah tujuannya itu baik, pasti 50 juta. Itu yang harus teman-teman semua pahami. Nah, sekarang teman-teman yang sudah punya depot, yang sering mengeluh di banyak grup, di grup-grup pencari jawaban, itu sebenarnya intinya karena itu, ya, tidak standar peralatannya. Tapi kalau peralatannya itu standar, pasti baik. Kemudian ada juga orang yang menelpon saya, kemudian bertanya, Pak, itu yang standar itu seperti apa, yang tidak standar seperti apa? Ini loh Pak, ini bahannya stainless, filter saya, kita video call dia tunjukkan, ini filter saya Pak, stainless semuanya, hostingnya juga stainless, ukurannya sama. Ketika dimasukkan ukuran standar yang untuk kualitas air minum baik, kita masukkan, itu tidak bisa masuk, ya. Berarti ukurannya tidak standar, maksud saya begitu. Jadi bukan barangnya yang tidak standar, tetapi untuk kepentingan pengolahan air minum, media yang dia pakai itu tidak standar. Prinsipnya seperti itu, ya. Nah, jadi insya Allah besok hari Jumat itu ada teman-teman yang datang ke sini untuk belajar. Mereka ingin belajar menginstalasi atau membuat air bersih. Terus kemudian mereka belajar untuk membuat air minum mineral dan non mineral, bagaimana ilmunya, bagaimana air itu baik, bagaimana air itu kita bisa menguasainya. Itu semua tergantung dari nanti bagaimana caranya mereka bisa menyerap ilmu dari saya, ya. Jadi itu pengalaman hidup saya, seperti yang tadi saya bilang, kita punya garis ini seperti Tuhan sudah kasih dan kita susah keluar dari area itu. Kalau kita memang punya jiwa atau kita diberi talenta menjadi seorang pengajar, sampai tua itu kita bawa terus. Kita pernah lari bisnis apapun, kita jadi pedagang, jadi apa, tetap akan kembali menjadi seorang pengajar. Jadi saya karena kebetulan saya
dahulu punya lembaga, dan lembaga itu saya coba konfirmasi lagi ke eh, Kementerian Tenaga Kerja dan Pendidikan, itu masih berlaku, jadi saya bisa menggunakannya di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kursus di sini nanti ada sertifikat. Kalau sertifikat itu mau dijadikan sertifikasi, jadi bedanya sertifikat dan sertifikasi itu teman-teman harus tahu. Yang namanya sertifikat itu logonya itu logo saya, ya. Jadi kalau Anda lulus dari Kendimas itu logonya Kendimas. Tetapi kalau Anda mengikuti ujian sertifikasi, logo yang ada di Anda punya sertifikat itu gambarnya burung Garuda. Ya, jadi ada apa, logo burung Garuda. Nah, apakah kalau kursus di Kendimas dapat sertifikat, kemudian tidak bisa mengurus sertifikasi? Bisa, ya. Ada lembaga yang menangani sertifikasi, dan nanti kita mendaftar ke sana untuk mengikuti sertifikasi. Kan zaman ini makin canggih, jadi kita tidak perlu pergi keluyuran kemana-mana untuk mendapatkan sertifikasi. Cukup kita mendaftar secara online, kita ujian secara online, nanti kita akan diberikan sertifikasi. Sertifikasi itu sangat penting, karena itu pengakuan, ya. Kalau dulu saya pernah ini, ini pengalaman saja. Jadi waktu itu pertama kali yang menggunakan sistem telepon seluler itu di Freeport, ya. Jadi di Indonesia pertama itu yang menggunakan telepon seluler itu Freeport. Kebetulan mereka punya telepon itu mati. Mereka punya telepon mati, banyak orang yang berusaha memperbaikinya tidak bisa, terus kemudian saya diundang ke sana, kemudian saya memperbaiki dan bisa. Padahal kerusakannya sedikit saja, jadi dia tidak bisa interkoneksi. Itu disebabkan karena CPU-nya yang di dalam MCR itu, dalam master control itu dia mati. Jadi dia kena virus sehingga dia tidak bisa booting, tidak bisa. Jadi waktu saya ke sana ini, kenapa saya bisa masuk ke sana? Karena ada sertifikasi tadi, punya sertifikat yang lambangnya burung Garuda. Freeport tidak bisa terima orang sembarang masuk tanpa logo sertifikasi yang dimiliki. Nah, itu pentingnya sertifikasi. Kalau kemudian misalnya kita tukang perakit depot, ya, untung kita tidak diketat. Maksudnya kita harus bersyukur bahwa pemerintah kita tidak terlalu mengetatkan sistem sistem aturan yang berhubungan dengan depot air minum. Andai kata kita ditekan betul dengan sistem dan semua peraturan-peraturan, kita pasti akan kalang kabut. Ya, tidak mungkin Anda bisa jual air 3.000. Kenapa bisa terjadi? Karena administrasinya mahal, tuntutan hukumnya mahal, memenuhi persyaratan undang-undangnya mahal, sampai pasti akan keok. Ya, tidak mungkin bisa menjual air dengan harga Rp3.000. Sedangkan pabrik saja menjual harga Rp15.000 masih bangkrut, masih kesulitan karena harus tunduk pada banyak aturan, ya, harus tunduk pada begitu banyak. Tapi khusus untuk depot isi ulang air minum ini seperti kalau saya bisa menggambarkan untuk teman-teman semua itu seperti antara sekolah dan TK, misalnya begitu. Jadi kalau sekolah ini di bawah pemerintah, di bawah dinas pendidikan, walaupun TK ini juga di bawah dinas pendidikan, tetapi penyelenggaraannya itu diserahkan ke pendidikan luar sekolah. Jadi siapa saja bisa bikin TK. Jadi kita ini depot air minum ini semua seperti TK-TK itu. Kita tidak disuruh tunduk seperti AMDK atau seperti pabrik-pabrik air kemasan menyelenggarakan administrasinya, tetapi kita diberi enak-enak, seenak-enaknya. Hanya cukup dengan modal surat bebas bakteri dari dinas kesehatan, Anda sudah bisa jualan. Itu kan berarti kita sudah diberi kemudahan dari semua bisnis ini. Kita sudah diberi bantuan yang sebesar-besarnya karena dianggap bahwa ini usaha kecil, usaha kerakyatan, usaha kemasyarakatan, makanya tidak dikejar dengan peraturan yang begitu detail, ya, teman-teman, ya. Ini kita ngobrol sambil menunggu saat-saat ngabuburit. Ya, jadi itu pengalaman. Kalau misalnya ada teman yang ingin belajar, teman-teman boleh itu
WA saya, atau boleh mendaftar lewat YouTube saya di kolom komentar, atau bisa daftar lewat Facebook saya di halaman Kendi Mas, atau bisa WA juga. Nanti kita tentukan schedule-nya, kita tentukan harinya, berapa materi yang ingin dipelajari. Yang jelas satu poin itu kita membutuhkan 3 hari. Kalau mungkin untuk saat ini yang kita butuhkan prioritas itu bukan Anda membayar saya, tetapi yang Anda butuhkan adalah alat peraga yang Anda butuhkan, ya. Jadi kalau misalnya saya Anda mau kasih syukur, Anda kasih enggak apa-apa. Tetapi alat peraga itu penting. Jadi Anda cukup mempersiapkan alat peraga. Kalau alat peraganya itu Anda bawa sendiri juga lebih baik. Kalau alat peraganya mau dapat dari sini juga bisa gitu. Jadi yang membuat kita sulit itu alat peraga. Misalnya kita memperagakan sesuatu sistem jaringan, kemudian Anda tidak punya bahannya, bagaimana caranya kita belajar? Kan tidak mungkin, ya. Jadi ada apa namanya, biaya, ada SPP yang harus dibayar itu dengan menyediakan bahannya itu. Bahannya itu yang mahal. Apalagi sekarang seperti connecting, apa namanya, bahasa kerennya itu fighting pipe, ya. Antara pipe dan fighting pipe, kemudian lem itu sangat mahal. Jadi apa namanya, eh, membuat kita kesulitan untuk berbelanja bahan praktek. Jadi bagus kalau Anda misalnya Anda dari rumah sudah mempersiapkan, oh saya mau ke Pak Lukman ingin belajar instalasi eh, pemipaan untuk rumah misalnya begitu. Ya Anda bawa saja bahan untuk instalasi pemipaan rumah. Kalau misalnya Anda ingin instalasi air bersih, yang misalnya Anda nanti ingin punya sertifikat atau sertifikasi untuk bekerja di PDAM misalnya, atau di pabrik-pabrik air minum, nah, itu berarti pengolahan air bersih. Anda bawa, atau Anda mempersiapkan anggaran untuk Anda belanja bahannya. Itu baru Anda bisa datang belajar. Sebab kalau saya harus menyediakan semuanya tidak bisa, ya, karena waktu yang terbatas. Jadi saya hanya mau berbagi itu ilmunya, bahannya Anda pikir sendiri. Ya, kalau misalnya buku panduan atau lain-lain, sekarang zaman sudah modern, jadi kita buat semua dalam bentuk video. Jadi tidak ada lagi buku, dan video lebih murah. Kalau videonya sudah ready, kita tinggal share saja, tinggal share dari HP ke HP, kan jauh lebih mudah kan. Kalau dulu ya harus ada kertas, harus ada bolpen, harus ada segala macam, tapi sekarang tidak dibutuhkan lagi, ya teman-teman, ya. Jadi ini bengkel saya, di belakang saya ini juga bengkel, tempat kita duduk. Dulu waktu musim corona ribut-ribut, Pak RT, Pak RW semua jalan ribut, berteriak-berteriak ke warga, harus ini, jangan terima tamu, jangan ini, jangan jaga jarak dan lain-lain. Karena harus saya ada tamu, masa saya harus menolak atau menyuruhnya jalan atau menerimanya di jalan raya, kan tidak mungkin. Jadi saya beli ini. Kalau orang Papua bilang ini honai, orang Jawa bilang apa enggak tahu, rumah sawah mungkin, ya. Ini rumah begini dari bambu, Anda bisa lihat begini bentuknya, ya. Ini ada di belakang. Nah ini, jadi di tempat yang saya duduk ini lantai apa? Kalau saya punya bahasa bilang ini para-para tempat kita duduk. Jadi kita bisa ngobrol. Kalau saya terima tamu jadi para-para ini. Di sini tamu mau merokok bebas gitu. Tamu mau minum kopi, mau berteriak keras-keras juga bebas. Kan ini di luar. Begitu. Kalau kita bisa jaga jarak, misalnya ini kan luasnya 3 meter, jadi kita sudah cukup jaga jarak karena kita bukan jarak 1 meter lagi, tapi kita sudah di 3 meter. Nah begitu teman-teman, jadi saya sudah siapkan komputer juga sudah saya sediakan, bahan prakteknya sudah disiapkan, dan yang membantu penyiapan saya ini ada teman satu yang lagi mojok ngantuk di sana itu. Nah, dia menunggu waktu berbuka puasa sampai dia ngantuk. Ada di sana itu. Din, dah. Nah, itu dia. Ya. Ini kita mengurangi volume kerja karena kita berpuasa. Jadi kita mengurangi volume kerja.
jam 2 kita sudah duduk bersantai, duduk begini ya, sambil cerita. Jadi tempat ini saya siapkan untuk menunggu teman-teman yang besok dari luar pulau, juga dari lingkungan Pulau Jawa. Mereka ingin datang belajar, jadi saya akan melayani mereka di sini. Dan saya harapkan ilmu yang mereka dapat, mereka bisa bekerja dengan baik. Dan ini mungkin karena ini kita punya pertemuan yang paling bagus, saya ingin kasih tahu buat teman-teman. Jadi kalau selama ini Anda mengelem bau ya. Jadi saya punya pengalaman yang menarik. Saya sebenarnya menggunakan lem tapi yang tidak berbau. Din, ambilkan saya punya lem yang hardener dengan itu. Jadi sebenarnya ini saya kasih tahu bagi yang nonton bersyukur, karena kalau saya habis memposting begini, biasanya saya hapus. Kenapa? Karena sebelum dihapus Facebook, saya hapus duluan. Ya, jadi ini teman-teman, jadi itu PVC. Kalau saya menggunakan sistem jaringan instalasi itu, walaupun di saya punya tutorial YouTube, saya ada katakan bahwa untuk menghapus atau menghilangkan bau lem itu pakai sabun ya. Tetapi kalau saya sendiri mengelem pipa tidak bau karena saya pakai lem yang mungkin secara umum tidak ada di Anda punya pikiran. Jadi saya menggunakan lem seperti ini nih ya. Ini namanya lem epoksi. Lem ini tidak memberikan efek bau sama sekali. Jadi ada dicampur, ada pencampurannya. Ini kodenya TGAI, dia kering di suhu 16 derajat Celcius. Jadi walaupun di dalam ruangan AC dia cepat kering. Nah, jadi itu dua jenis ini sama, yang saya pakai tipe C. Jadi ini dia kering dalam waktu 10 menit. Jadi cuma ketika kita sudah menempelkan ini di kita punya pipa, misalnya kita mau menyambung 2 buah sok, kemudian kita gosok lemnya, kita masukkan, ceret, begitu ya. Nah, itu sudah tidak bisa lepas. Tetapi dia akan kering secara maksimal dalam 30 menit. Jadi setelah kita sambung, nah ini dia tidak memberikan efek bau. Ini buat pengalaman kita. Terima kasih buat Bung Siregar, Mbak Nunu, salam dari Blitar, dan teman-teman lain yang sudah melihat. Nah, ini untuk closing kita, saya memberikan satu tips kalau mengelem pipa untuk instalasi air supaya tidak bau lem, tidak bau thinner, atau tidak bau berlama-lama sampai 1 bulan sampai 2 bulan bau lem terus-menerus. Anda lem pakai lem ini ya. Ini memang merek ya. Ini mereknya. Tapi yang paling penting Anda baca ininya. Ini. Nah, ini yang paling penting Anda baca. Karena mereknya banyak, hampir semua merek ada, pokoknya hampir semua merek yang berhubungan dengan cat itu pasti ada. Jadi kalau kita beli biasanya dari toko ini ada dua kaleng, yang satu cair, yang satu pengeringnya. Nanti kalau dia kering, dia tidak terlihat karena dia bening sekali. Jadi tidak ada bau, tidak menimbulkan getah, tidak menimbulkan efek yang meninggalkan jejak setelah kita kerja gitu. Nah, itu tidak terjadi. Baik teman-teman, terima kasih atas atensinya sudah bersama saya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur.